Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam program Obsesi Seru episode yang ke-13. Pada episode yang ke-13 ini kita tetap menghadirkan dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada episode yang ke-13 ini kita akan menghadirkan seorang dosen, guru besar dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang sekarang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum. Pada kesempatan ini kami melihat bahwa seorang Profesor Ermanto banyak menerbitkan buku karya sastra. Sebetulnya keahlian Anda sastra atau linguistik? Baik, terima kasih saya sudah diundang di studio Obsesi Seru untuk saat ini. Iya, saya terakhir ini memang banyak menghasilkan atau membuat karya sastra. Sebetulnya keahlian saya itu bukan di bidang sastra. Jadi keahlian saya bukan di bidang sastra, tetapi memang minat saya terakhir ini banyak menulis karya sastra melalui media sosial. Jadi saya setiap waktu secara berkala menghasilkan karya sastra melalui media sosial. Beberapa karya sastra yang sudah diterbitkan, ada novel Tujuh Cinta Si Anak Kampung, ada novel Sansai yang dulu pernah difilmkan oleh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Padang. Karya lain adalah Rindu Bandar 10. Novel ini dalam bentuk bahasa Minangkabau, jadi menggunakan bahasa Minangkabau. Lalu ada dalam bentuk cerita bersambung atau semacam cerita-cerita dalam bentuk hikayat. Jadi ada 2 hikayat yang juga saya buat, dan itu sudah banyak dibaca oleh para pembaca. Dan itu sebetulnya adalah karya sastra yang dibuat melalui media sosial dulu, baru setelah itu diterbitkan. Begitu kira-kira perhatian saya terhadap karya sastra. Jadi sesungguhnya keahlian saya itu secara akademik bukan sastra. Saya adalah guru besar di bidang linguistik. Begitu yang saya lakukan setelah menghasilkan di bidang akademik juga menghasilkan karya sastra. Karena dulu memang waktu mahasiswa juga sering menghasilkan karya sastra. Oke. Yang berikutnya, yang kedua, pertanyaan kami adalah bagaimana pendidikan seorang Profesor Ermanto hingga bisa mencapai puncak jabatan akademik di perguruan tinggi, yakni seorang guru besar. Baik, pendidikan saya itu karena kampung saya itu sebetulnya adalah orang kampung di kaki bukit Gunung Pantai Cermin, tapi di bagian barat. Kampung saya itu adalah, kalau sekarang namanya, kalau dulu Desa Tuik, kalau sekarang ya namanya Nagari Tuik, sampai ketemu dia, Kecamatan Rangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi saya pendidikan SD itu di Desa Tuik atau Nagari Tuik sekarang, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di Desa Tuik itu juga, walaupun dia Madrasah Sanawiyah Negeri Batang Kapas, tetapi di Desa Tuik itu juga. Kemudian melanjutkan dulu ke SPG namanya, jadi SPG Negeri Painan. Setelah SPG Negeri Painan, saya melanjutkan ke IKI Padang. Waktu itu masih IKI Padang tahun 1988, tetapi saya belum masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dulu masuk ke pendidikan seni rupa. Iya, kemudian saya hijrah atau pindah 2 semester di pendidikan seni rupa, kemudian saya pindah ke
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada waktu itu. Kemudian saya tamat tahun 1993 dengan prestasi IPK cum laude pada waktu itu, dan kebetulan juga saya dapat beasiswa waktu itu namanya TID, dan melalui proses setelah wisuda saya mengusulkan untuk menjadi dosen di waktu itu namanya FPBS IKIP Padang. 94 saya di-SK-kan, kemudian 97 saya melanjutkan S2 bidang linguistik di Universitas Gadjah Mada. Selesai tahun 1999 dan kembali mengajar tahun 2000 hingga 2004. 2004 saya melanjutkan pendidikan kembali ke S3 linguistik juga di UNS Solo atau Surakarta. Demikian. Baik, berikutnya kami ingin penjelasan juga dengan Anda. Umur berapakah Anda memperoleh jabatan akademik guru besar ini di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang? 2010, terhitung kalau tidak salah 1 Mei 2010. Jadi setelah saya kembali S2, kembali S3 dan mengajar kembali dengan gelar doktor tahun 2008, saya mengajar 2009, dan di akhir 2009 saya mengajukan untuk jabatan guru besar pada waktu itu dengan persyaratan yang dibutuhkan cukup banyak waktu itu sebetulnya. Salah satu terakhir adalah harus di jurnal terakreditasi. Jadi kalau saya melanjutkan untuk jabatan guru besar harus ada satu minimal yang terakreditasi. Tetapi persyaratan itu saya penuhi, ada sekitar 7 artikel jurnal yang terakreditasi. Jadi mudah-mudahan mungkin karena itu proses jabatan guru besar pada umur 40 tahun 1 Mei 2010 saya memperoleh gelar jabatan akademik guru besar di bidang linguistik. Pertanyaan yang berikutnya, Prof. Ermanto, apa saja karya sastra yang sudah Anda hasilkan dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, tadi saya sudah sebutkan beberapa karya sastra yang saya hasilkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan kembali, ada novel 7 Cinta Si Anak Kampung, ada novel Sansai yang difilmkan tadi oleh para mahasiswa, ada novel Rindu Bandar Sapuluh, dan kemudian terakhir ada 2 dalam bentuk hikayat yang sudah diterbitkan. Terakhir itu adalah hikayat Kurena Awak. Nah, itu yang sudah saya hasilkan. Ya, proses kreatif menulis karya sastra saya itu memang kadang-kadang ada orang heran. Dalam jabatan saya sebagai pimpinan di Fakultas Bahasa dan Seni, sebelumnya juga sebagai wakil dekan 1, saya sempat menulis secara berkelanjutan, mungkin sekali 2 hari, bahkan ada yang setiap hari saya buat secara bersambung di media sosial. Jadi proses itu sangat cepat. Saya buat dulu di dalam catatan terpisah di HP saya, kemudian tulisan itu baru saya unggah di dalam media sosial tersebut. Setelah selesai, karena ada komunikasi terus-menerus dengan pembaca dalam karya-karya yang dimuat media sosial tersebut dalam Facebook Ermanto Telantang, itu kemudian setelah berakhir baru diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit. Itu proses kreatif saya dalam menghasilkan karya sastra akhir-akhir ini. Jadi proses dari media sosial dulu baru diterbitkan, seperti itu. Ketika diterbitkan dalam media sosial itu terjadi dialog dengan pembaca. Itu yang sangat menyenangkan. Tetapi memang harus menguras pikiran dan tenaga karena memang harus kita lakukan secara berkelanjutan. Baik, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-6. Selain menghasilkan karya sastra, apakah seorang
Profesor Ermanto juga menghasilkan buku-buku akademik di perguruan tinggi? Ya, katakanlah buku-buku yang berkesan bagi Anda. Ya, buku-buku di bidang akademik banyak, mungkin ada sekitar 18 buku, tetapi buku yang sangat menjadi perhatian atau berkesan bagi saya itu adalah dulu ada namanya buku 6 langkah cepat dan efektif belajar membaca. Buku itu tipis, hanya 60 halaman, tapi buku itu diterbitkan oleh Wahyu Media Jakarta. Kemudian buku itu sudah cetak ulang, terakhir itu sampai cetak ulang yang ke-14 atau ke-13, saya lupa. Jadi itu sudah 13, karena setiap tahun itu bisa cetak 3 kali cetak ulang. Ada 2 kali cetak ulang dan ada 3 kali cetak ulang. Buku 6 langkah cepat dan efektif belajar membaca. Ya, kalau kita bicara royalti ya cukup mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini, tetapi jelas bahwa buku itu sudah cetak ulangnya sampai ke-14. Royalti itu adalah karena buku itu dijual sekitar 19.000, ketika awal itu royaltinya 10%, ya sekitar 1.900 kalau satu buah dijual. Kemudian setelah di atas 10.000 itu royaltinya menjadi 12%. Jadi kurang lebih 2.500 atau 2.000 lah kalau kita hitung. Jadi bisa dibayangkan kalau buku itu terjual, pernah buku itu terjual ada 1 tahun itu, ada yang awal-awal itu ya 7.000, ya 7.000 kali 2.000 bisa dikalikan lah. Kemudian ada yang sempat 15.000 satu bulan itu terjual, 1 tahun itu terjual. Kemudian ada yang 16.000, ya kalau 16.000 kali 2.000 saya mungkin bisa dihitung lah gitu. Tapi nanti kan itu potong pajak. Ya itu buku yang paling berkesan. Terakhir buku yang juga berkesan adalah buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, yang sebetulnya adalah untuk mata kuliah umum, yang diterbitkan oleh Grafindo Persada, Raja Grafindo Persada Jakarta. Buku itu sekarang juga karangan saya bersama Ibu Emidar, buku Bahasa Indonesia. Itu beredar di seluruh Indonesia. Oke. Pertanyaan yang ke-7. Apa saja jabatan yang pernah Anda emban di perguruan tinggi hingga sekarang? Sebelum dekan misalnya, ada jabatan di Universitas Negeri Padang. Kemudian berikutnya jabatan, ya. Jabatan kebetulan kalau di IKI Padang, kalau dulu waktu saya diangkat 94, 95 itu sebetulnya saya sudah menjabat sebagai wakil kepala humas IKI Padang pada waktu itu 95 sampai 97. 97 saya berangkat untuk S2. Itu jabatan pertama. Waktu awal-awal saya ya masih muda, masih baru beberapa bulan diangkat, tapi diberi amanah untuk wakil kepala humas. Karena sebelumnya saya juga bergabung di humas karena aktif di surat kabar kampus Ganto mahasiswa. Oke. Setelah itu saya waktu kembali dari S3 tahun 2008, dan kebetulan kalau tidak salah tahun 2010 saya diangkat menjadi waktu itu namanya Ketua Program Studi. Kalau sekarang namanya Koordinator Program Studi Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Menjabat sampai 2012, dan 2012 diberi amanah menjadi wakil dekan 1 sampai 2016. Kemudian 2016 sampai 2020 mestinya Januari 2020 juga diberi amanah melanjutkan sebagai wakil dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan berikutnya adalah 2019 diberi amanah kembali menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Begitu kira-kira jabatan yang saya emban. Itu adalah amanah. Kami ingin tahu apa saja fokus topik penelitian dan perhatian akademik Anda pada persoalan-persoalan di negeri ini, khususnya di bidang linguistik. Fokus penelitian saya tetap adalah di bidang bahasa, bagaimana kesantunan berbahasa. Kalau kita lihat
secara kebahasaan, orang berbicara, orang menulis di dalam media sosial seenaknya saja. Itu mesti harus ada kesantunan. Ya, banyak kita lihat mulai dari bawah, mari tingkat atas, para pimpinan kita di tingkat nasional mestinya juga harus berbicara secara santun. Kesantunan itu adalah miliknya orang kita di Indonesia ini. Jadi fokus perhatian saya penelitian terakhir ini adalah memang bagaimana kesantunan berbahasa, karena kesantunan itu adalah akan menyenangkan kehidupan berbangsa, akan mendinginkan proses komunikasi berbangsa dan bernegara, dan itu sangat penting saya pikir. Baik, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana obsesi Anda dalam bidang keilmuan Anda, khususnya katakanlah di bidang bahasa, karena Anda adalah sebagai seorang guru besar linguistik. Obsesi saya di bidang keilmuan adalah memang menghasilkan buku-buku dari hasil penelitian, terutama dalam kesantunan berbahasa Indonesia oleh siapa saja. Jadi kita melihat di media sosial sangat banyak orang berbicara tanpa sopan santun, tanpa memperhatikan kesantunan berbahasa. Jadi sangat keras, kemudian sangat tajam, kemudian bisa juga sangat sarkasme barangkali kalau gaya bahasanya, dan sangat langsung. Itu saya pikir perlu kita telaah kembali, karena komunikasi adalah bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja barangkali yang perlu saya jelaskan. Terima kasih kembali, saya sudah diundang di dalam program Obsesi Seru ini. Pemirsa dan para pendengar program Obsesi Seru, demikianlah perjumpaan kita dengan Profesor Dr. Ermanto SPD MHum, seorang ahli linguistik yang juga berkarya di bidang sastra. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Profesor Dr. Ermanto, terima kasih Prof. Ermanto yang sudah hadir di studio Obsesi Seru, berbagi pengalaman dengan para pendengar untuk atau pada program Obsesi Seru episode yang ke-13. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tangkelek yang juga mendukung program Obsesi Seru ini. Demikian saja, mohon maaf, sampai bersua kembali untuk untuk episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.